Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mursal Official. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengerjakan jurnal pembelajaran modul 1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelumnya Bapak Ibu untuk subscribe, like, share, dan komen terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi PPG Bapak Ibu. Video kali ini adalah kita membahas tentang cara mengerjakan jurnal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita membuat sebuah jurnal pembelajaran berdiferensiasi, kita terlebih dahulu melihat ketentuan-ketentuan dalam mengunggah jurnal pembelajaran. Nah, di sini jurnal pembelajaranku. Pilihlah satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Aksi nyata terbaik versi Anda bisa berarti yang pertama, Anda lebih yakin atau puas dengan aksi nyata tersebut. Yang kedua, Anda lebih senang dengan aksi nyata tugas tersebut. Tiga, Anda lebih bisa memaknai aksi nyata tersebut. Buatlah aksi nyata terbaik Bapak Ibu, itu bukan hasil copy paste punya kawan atau punya orang lain. Buatlah hasil karya sendiri yang membuat yakin dan puas atas karya sendiri, senang dan bisa memaknai aksi nyata tersebut. Nah, tidak benar atau salah dalam memilih aksi nyata selama aksi nyata tersebut terbaik versi Anda. Nah, di sini tidak ada kata benar atau salah. Yang penting itu adalah selama aksi nyata tersebut adalah versi Bapak Ibu, bukan versi copy paste punya orang. Jadi, buatlah karya versi terbaik Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran, itu yang pertama menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Yang pertama, rancangan pembelajaran yang dipilih berdasarkan prinsip understanding by design atau pembelajaran berdiferensiasi atau lainnya yaitu sampai dengan pembelajaran sosial emosional. Ini terserah pilih yang mana Bapak Ibu. Apakah understanding by design atau berdiferensiasi atau lainnya, yaitu sampai dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, berikutnya ada refleksi dan umpan balik dari rekan sejawat. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu juga bisa membuat rencana pelaksanaan layanan. Ini bisa pilih nanti. Apakah membuat rancangan pembelajaran atau membuat rencana pelaksanaan layanan atau bentuk penugasan lain dari aksi nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan adalah membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dokumen yang dibuat itu dalam bentuk format PDF. Dibuatnya di mana? Dibuat di Microsoft Word. Nanti di-convert menjadi PDF. Nah, maksimalnya yaitu ukuran size 10 MB. Nah, untuk penamaannya yaitu nama siswa, NIM, dan judul aksi nyata. Misal judulnya rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk yang pertama dalam membuat jurnal pembelajaran, Bapak Ibu yang pertama adalah membuat cover. Di sini inilah contoh cover yang untuk jurnal perancangan pembelajaran dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nanti di sini Bapak Ibu kelas berapa mengajar pada saat membuat pelajaran berdiferensiasi dan sekolahnya di mana dan disusun oleh nama Bapak Ibu siapa dan di sini universitas apa dan tahun berapa. Nah, setelah cover sudah siap, lanjutlah ke pendahuluan ataupun latar belakang. Terserah mau pendahuluan atau latar belakang. Kita menjelaskan sedikit tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang menekankan pada penyesuaian strategi mengajar agar sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, inilah contoh pendahuluan atau latar belakang. Nah, selanjutnya yaitu komponen pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini dibuat ada 4 komponen yaitu pembelajaran diferensiasi.
Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yaitu menyesuaikan apa yang diajarkan kepada siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar mereka. Yang kedua, diferensiasi proses, menyesuaikan bagaimana siswa belajar atau bagaimana mereka mengolah informasi baru. Yang ketiga, diferensiasi produk, menyesuaikan bentuk hasil kerja atau unjuk pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar, yaitu mengatur suasana atau struktur kelas agar mendukung berbagai kebutuhan belajar. Inilah komponen pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lanjut, yaitu selanjutnya kita buat adalah tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, apa tujuan kita membuat pembelajaran berdiferensiasi? Nah, disinilah nanti kita buat poin-poinnya. Nah, di sini yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dan keunikan peserta didik. Terus meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Ketiga, mendorong perkembangan potensi peserta didik. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. Nah, ini cukup banyak tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti boleh Bapak Ibu searching tujuan apa-apa aja yang ada di tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, yaitu baru kita membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pertama adalah awal pembelajaran. Kita mempersiapkan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Terus berdoa sebelum memulai pembelajaran dan melakukan asesmen awal dengan memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang diajarkan. Terus menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah inti pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan literasi dan diskusi dengan peserta didik mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan. Berdiskusi bersama peserta didik mengenai materi yang ada pada buku. Siswa membentuk kelompok. Bila Bapak Ibu ada membuat kelompok. Kalau di sini di rancangan pembelajaran membentuk kelompok, berarti pada saat mengambil dokumen, berarti harus ada kelompok. Siswa harus duduk dalam kelompok karena di sini di rancangan pembelajaran berdiferensiasi di sini ada membentuk kelompok. Jadi sesuaikan dengan ini nanti. Nah, yang selanjutnya yaitu dengar arahan guru, siswa melakukan kegiatan percobaan sederhana dalam kelompok dan mendiskusikan hasil kelompok. Jadi nanti dokumennya adalah siswa sedang mendiskusikan hasil percobaan yaitu membentuk sebuah kelompok. Nah, di akhir pembelajaran, siswa diminta menyimpulkan hasil belajar. Guru melakukan refleksi hasil belajar. Guru menutup kegiatan pembelajaran berdoa sebelum pulang. Nah, selanjutnya adalah refleksi. Nah, untuk refleksi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu penerapan pelajaran dengan pendekatan diferensiasi merupakan suatu langkah strategis dan efektif dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang holistik serta bermakna. Pendekatan ini merupakan ruang bagi setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, minat, serta gaya belajar mereka masing-masing. Dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Saya merasakan adanya dampak positif yang signifikan terhadap penggunaan peserta didik terhadap materi pelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu membuat sebuah refleksi. Nah, selanjutnya baru kita upload dokumentasi terhadap kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kita di kelas. Nah, di sini guru sedang menjelaskan yaitu sesuai dengan rancangan pembelajaran. Yang pertama adalah yaitu melakukan asesmen awal dengan memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang diajarkan dan menyampaikan tujuan belajar. Dan di sini guru menyampaikan pertanyaan pemantik dan tujuan pembelajaran. Terus di sini siswa membentuk kelompok dan mendengar arahan guru serta mendiskusikan hasil percobaan. Nah, sesuai dengan dokumen yaitu siswa mendengar arahan guru dan siswa membentuk sebuah kelompok. Ini sesuaikan dengan rancangan pembelajaran berdiferensiasi pada saat Bapak Ibu kelas. Nah, selanjutnya selesai kita upload dokumentasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas.
Nah, selanjutnya kita membuat umpan balik. Nah, yang pertama di sini adalah rekan sejawat. Rekan sejawat boleh 3 orang, 4 orang, 2 orang, itu terserah Bapak Ibu. Nanti setelah membuat rekan sejawat, membuat dokumen seperti ini. Contohnya, nah terus adalah siswa. Yang pertama adalah rekan sejawat, yang kedua adalah siswa. Siswa boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu terserah Bapak Ibu. Nah, disinilah ini modelnya terserah Bapak Ibu. Boleh di sini ditulis ketik ataupun itu terserah Bapak Ibu. Desain sesuai dengan apa yang menurut Bapak Ibu itu terbaik. Nah, kalau menurut saya begini terbaik, berarti buatnya begini. Kalau menurut Bapak Ibu nanti di sini tulis ataupun membuat kotak di sini tulis tangan juga boleh dipoto, terus ditempel juga boleh. Itu terserah ide dari Bapak Ibu. Inilah contoh pembelajaran jurnal pembelajaran berdiferensiasi yang sudah tervalidasi. Mungkin ini bisa menjadi contoh ataupun pedoman Bapak Ibu yang masih bingung gimana cara membuat jurnal pembelajaran berdiferensiasi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, bila belum jelas, boleh di komen nanti Bapak Ibu. Nah, inilah sekedar pedoman untuk Bapak Ibu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh di komen dan subscribe, like, share, dan Bapak Ibu tidak ketinggalan tentang informasi-informasi PPK Bapak Ibu. Nanti juga kita akan menjelaskan tentang pembuatan jurnal, itu modul kedua dan modul ketiga. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.